begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Desmond dan kawan-kawan sudah betul. Itu jalan, teruskan Bang Desmond. Iya. Mana ijazah kamu? Ini Om, ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum sama Prismon Sianipar? Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Loh, kok palsu? Lah, Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus ya, harus kasih ke dia ya untuk uji lab forensik. Oh ya, baik Om. Ya, baik. Ya. Tuntut wakil rektor bidang kemanusiaan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Loh? Pakai pasal 28 ayat 3. Memang nggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, apa-apaan ini pengacara ini? Cara HTI bekerja, kelompok ini akan terus bikin huru-hara jika masyarakat kita mudah diprovokasi. Kalau dia memang berani, kenapa tidak dia sendiri yang menuntut Warek UGM? Ya nggak berani lah. Tapi kok bisa ya dia mengusulkan untuk membuat kerusuhan ya? Tapi emang ya mental-mental orang HTI ya begini mungkin ya. Selalu membuat huru-hara, selalu membuat kegaduhan, selalu menyebarkan propaganda-propaganda agar masyarakat benci terhadap pemerintah, agar masyarakat benci terhadap sistem demokrasi, agar mereka ini, kelompok-kelompok HTI ini bisa mendirikan khilafah di Indonesia, bisa menyebarkan paham-pahamnya di Indonesia. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini, karena ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Barreskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Barreskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Itu gimana kayak itu? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Karena juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Dan Roy Suryo juga bikin klaim ini Pak. Dalam satu video saya bilang bahwa jadi data tentang CV-nya Pak Jokowi di KPU itu hilang. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data pendaftarannya di KPU nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Ya nggak ada. Aneh kan? Jadi nggak tahu gimana dia dapat cerita seperti itu gitu. Jadi apa tadi soal UGM sudah mensahkan ya sah gitu ya. Dan kan itu sudah melalui misalnya KPU sekarang kan sudah. Oke, aku jawab. Gini.
katanya dia orang IT, ya kan? Emangnya kalau zaman sekarang data peserta pemilu itu disimpan di laci gitu? Hah? Kan enggak, itu diblast di media loh, ya kan? Ada di apa namanya di situsnya mereka kan, iya kan? Emang bisa hilang? Menurut saya susah loh hilangnya. Itu dokumen negara loh, ya kan? Kalau memang itu dia, itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi, KPU bisa lapor polisi loh itu, ya kan? Menuduh-nuduh seperti itu karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tindak pidana itu. Betul. Ya kan? Dan kalau itu tindak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga. Dia tinggi di luar, aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, Dengan hakim, kasus yang sama. iya gitu dengan ya. kasus yang sama, hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak nih kenanya nih. Iya. Nah terkait soal tuntutannya Pak ini Pak, soal kemungkinan kenanya berapa ini ya. Iya. Ini kan tim pengacaranya Pak Jokowi kan menyatakan bahwa ada pasal-pasal yang dikaitkan lah dengan kasus ini kan soal KUHP pasal 300 berapa itu soal pencemaran nama baik. 160. Ya, pasal pencemaran nama baik atau apa gitu. Terus juga ada undang-undang ITE. Ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang, 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu, terhadap publik ya. Betul. Narasi semacam ini. Ya. Gitu. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa aja yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipetakan. Diminta Pak Jokowi. Arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Ini dari alumni SMA Negeri 6 Surakarta, angkatan yang pertama tahun 1980. Dan kami adalah teman-teman dari Bapak Joko Widodo saat sekolah di SMA 6. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu dari SMA 6. Untuk itu lebih jelasnya mohon Pak Wahyu bisa menyampaikan dan Pak Sigit. Kami selaku tim hukum dari alumnus SMA 6, kami akan menyampaikan gugatan intervensi dalam perkara perdata tersebut dengan memihak kepada SMA 6 selaku tergugat 3. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan itu. Jadi intinya itu. Kerugian apa Pak? Kalau kerugian kami tidak ngomong kerugian, karena gugatan intervensi itu hanya memihak ya, sifatnya hanya memihak adanya gugatan tersebut. Kita tidak menuntut ganti rugi, tapi juga
ingin membantu SMA 6 yang tergugat 3 supaya ada semacam pembelaan secara komprehensif. Nanti teknisnya gimana Pak? Ya kami mengajukan gugatan intervensi aja sesuai, kalau bahasa hukumnya itu melakukan voking. Asli dong, asli diterbitkan oleh dari Fakultas Kehutanan yang bersangkutan, dalam hal ini UGM. Jadi asli itu tidak bisa diuji di lab, gitu ya. Aslinya ijazah itu harus diterangkan bahwa dia adalah telah sekolah atau mengikuti studi di fakultas yang bersangkutan sampai terakhir lulus dan terbitlah ijazah. Nah pertanyaannya, ijazah asli atau tidak asli itu dari mana? Ya dicek aja di dokumen UGM. Kalau dokumen Fakultas Kehutanan UGM menyatakan bahwa tak ada ijazah, ya berarti tak ada ijazah itu, tak ada nama itu. Berarti itu tidak benar. Berarti itu palsu. Tapi kalau dia nanti menyatakan itu benar dan seterusnya, bahwa itu adalah ijazahnya terbit dari Fakultas Kehutanan, misalnya jurusan teknologi kayu itu benar, berarti itu adalah asli. Ya, berarti ada mahasiswa yang namanya Joko Widodo yang ada di lulusan dari Fakultas Kehutanan. Ini berarti apa? Berarti dia sudah dinyatakan bahwa memang produk lulusan dari UGM. Berarti itu ada indikasi keasliannya begitu.